dari kelas 22 absen 32. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Jati dari kelas 22 absen 15. Perkenalkan, nama saya Nisina Maharani dari kelas 22 nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Putri Sinja Aulia dari kelas 22 absen 21. Perkenalkan, nama saya Kirana Sukma Arianto absen 11 dari 22. Inilah materi saya. Pengertian perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila. Yang pertama, pengertian gotong royong sebagai nilai luhur bangsa. Gotong royong merupakan nilai luhur yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman dulu. Nilai ini tumbuh dari kesadaran bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara etimologis, gotong royong berasal dari kata gotong yang merupakan satu kegiatan yang dilakukan secara bersama untuk meringankan beban dan mencapai tujuan bersama. Gotong royong tidak hanya dipahami sebagai aktivitas fisik, tapi juga sebagai sikap hidup yang mencerminkan rasa kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial. Nilai gotong royong mengajarkan bahwa keberhasilan tidak hanya dinilai dari pencapaian individu, tetapi juga dari manfaat yang dapat dirasakan oleh orang lain. Oleh karena itu, gotong royong menjadi salah satu ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, gotong royong tercermin dalam berbagai bentuk kegiatan seperti kerja bakti, membantu tetangga yang mengalami kesulitan, serta kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Nilai ini menjadikan masyarakat Indonesia mampu bertahan dan berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. 2. Pengertian gotong royong dalam kehidupan ekonomi. Gotong royong dalam kehidupan ekonomi dapat diartikan sebagai kerjasama antara individu atau kelompok dalam melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam sistem ekonomi yang berlandaskan gotong royong, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas. Gotong royong ekonomi menekankan pentingnya saling membantu dan saling menguatkan antara pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi yang memiliki kelebihan diharapkan dapat membantu mereka yang kekurangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan sosial. Dengan adanya gotong royong, kesenjangan ekonomi dapat diminimalkan dan kehidupan masyarakat menjadi lebih harmonis. Berbeda dengan sistem ekonomi individualis yang menekankan persaingan bebas, ekonomi gotong royong lebih mengutamakan kerja sama dan kebersamaan. Prinsip ini sejalan dengan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kebersamaan. 3. Pengertian ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang disusun dan dijalankan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem ekonomi ini menjadikan Pancasila sebagai dasar filosofis, moral, dan ideologis dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Ekonomi Pancasila menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan ekonomi, bukan sekedar sebagai alat produksi. Dalam ekonomi Pancasila, kegiatan ekonomi harus dijalankan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sistem ini menolak paham liberalisme, ekonomi yang terlalu menekankan kebebasan individu tanpa batas, serta menolak sistem ekonomi sosialis yang sepenuhnya dikuasai oleh negara. Ekonomi Pancasila bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tapi dapat dirasakan oleh seluruh Indonesia. Inilah video saya. Ini daerah 19 keluar penyelenggara menuju gotong royong. Ini adalah kebiasaan yang sudah dilakukan oleh manusia. Selalu menyisipkan pendapatan untuk dibagi-bagi. Setiap orang akan punya hak ketika gue coba kembali ke situ, aku tuh akan boleh paksa ini nggak boleh. Kalau kamu nggak salah usaha, jadikan bisnis ini itu sumber untuk coba dengan orang, bisa memakai apa orang, bukan hanya satu produksi ini yang dibangun ekonomi itu diri dari orang. Itu adalah diskusi perhubungan berkualitas, kualitas dan bagaimana apa nanti kualitas yang kita pada distribusi. Kapan dalam Inggris bro, diplomasi ekonomi Indonesia di sana membuatkan hasil konkret pemerintah Indonesia dan Inggris resmi menunjukkan pilihan pertumbuhan ekonomi atau economic growth partnership. Kesepakatan yang ditandatangani bertepatan dengan rangkaian hubungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menjadi tonggak baru dalam memperkuat ekonomi negara di berbagai sektor strategis. Baik mulai magang kerjasama
kebiasaan berpendapat dan bekerja sama dapat dijadikan dasar membangun bisnis kolektif. Prinsipnya seperti demokrasi. Banyak orang terlibat bekerja sama berbagai keuntungan secara adil dan menjalankan usaha sebagai entitas bisnis yang profesional. Profit yang dihasilkan tidak hanya untuk individu, tapi juga dikembalikan agar bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Diza Bunga, absen 7 dari kelas 2. Di sini saya akan melanjutkan materi dari dalam Pancasila, gotong royong diwujudkan melalui berbagai bentuk kerja sama ekonomi rakyat, seperti koperasi, UMKM, dan kegiatan ekonomi besar. Semua bentuk tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan memperkuat perekonomian nasional. Pengertian asas kekeluargaan dalam ekonomi Pancasila. Asas kekeluargaan merupakan prinsip utama dalam ekonomi Pancasila yang mencerminkan semangat gotong royong. Asas kekeluargaan berarti bahwa hubungan ekonomi didasarkan pada rasa kebersamaan, saling percaya. Dalam asas kekeluargaan, keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal, tetapi juga oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Asas kekeluargaan juga menerangkan musyawarah dalam pengambilan keputusan ekonomi, sehingga setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya secara adil. Pengertian keadilan sosial dalam ekonomi Pancasila. Keadilan sosial merupakan tujuan utama dari ekonomi Pancasila. Keadilan sosial berarti terciptanya kondisi di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Dalam konteks ekonomi, keadilan sosial berarti tidak adanya kesenjangan yang terbesar antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Gotong royong menjadi sarana utama untuk mewujudkan keadilan sosial dengan cara saling membantu dan berbagi sumber daya. Pengertian peran negara dalam ekonomi gotong royong. Dalam ekonomi Pancasila, negara memiliki peran penting sebagai pengatur, pengawas, dan pelindung kegiatan ekonomi. Negara bertugas menyusun kebijakan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat, terutama kelompok ekonomi lemah. Pengertian peran masyarakat dalam ekonomi Pancasila. Masyarakat merupakan tulang utama dalam ekonomi Pancasila. Peran masyarakat tercermin dalam partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi yang berlandaskan gotong royong, seperti UMKM dan kegiatan ekonomi berbasis komunitas. Pengertian pentingnya gotong royong dalam ekonomi Pancasila. Gotong royong memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi Pancasila karena menjadi sarana utama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Melalui gotong royong, masyarakat dapat saling menguatkan dalam menghadapi tantangan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Nilai gotong royong juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, gotong royong harus terus dijaga dan diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan ekonomi sebagai wujud nyata pengalaman nilai-nilai Pancasila. Inilah video saya. Pemirsa, pemerintah bersiap meluncurkan program koperasi kelurahan Merah Putih atau Kopdens Merah Putih pada tanggal 21 Juli 2025. Pemerintah telah merapat dengan setingkat menteri dan wakil dalam membahas agenda koperasi Merah Putih. Dihadiri oleh Menteri BUMN, Menko Pangan, Mendagri, dan Menteri KKP serta Wamen Koperasi. Poin pembahasan mengenai persiapan regulasi koperasi Merah Putih untuk mendukung operasional Kopdens. Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi Merah Putih. Program ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya dapat laporan berapa kali juga dari beberapa kabupaten, beberapa kepala daerah. Saya katakan mereka sekarang tadi manfaat dari ini karena apa? Mengurangi kesenjangan kaya dan miskin itu diukur oleh Gini rasio. Mereka lihat Gini rasionya berkurang. Lapangan kerja untuk satu dan pukul 1 SPDG 50 orang bekerja. Yang tadi yang dapat penghasilan. Mereka bekerja. Mereka bisa bantu suami. Mereka bisa membantu anaknya. Saya ketemu pengusaha Apindo. Mereka lapor saya, Pak. Belum memang. Sudah lama sekali belum pernah. Bulan Januari konsumsi rumah tangga di Indonesia naik sangat tinggi. Dan ini menurut mereka
Ini karena ini. Dan kita lihat tiap hari suatu SPBD butuh sayur, butuh telur, butuh ayam, butuh daging, dan sebagainya. Ini menghidupkan petani kecil. Mereka sekarang yakin. Yang peserta yang punya World Bank melakukan tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 68,20% dari populasi pada 2004 berdasarkan laporan terbaru per Juni 2025. Angka ini setara 194,58 juta jiwa penduduk miskin dari total populasi 285,1 juta pada 2024. Angka itu alami peningkatan dibanding tingkat kemiskinan 2024 yang tercantum berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook April 2025 yakni hanya. Dari ketiga video ini tersebut dapat diringkas bahwa pemerintah berencana meluncurkan program Koperasi Merah Putih pada tanggal 21 Juni 2025 dengan target 80.000 koperasi untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini didukung oleh program MDP yang dinilai mampu mengurangi kesenjangan sosial, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Namun di sisi lain, laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia justru semakin meningkat. Perkenalkan, nama saya Dewa Prasetya, absen 32 dari kelas 22. Saya akan melanjutkan materi Sistem Ekonomi Pancasila. Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila dengan berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Sistem ekonomi yang dianut banyak negara dan memang sesuai dengan falsafah hidup negara yang bersangkutan, begitu pula dengan Indonesia. Dasar berdirinya sistem ekonomi Pancasila. Jika Pancasila mengandung 5 asas, maka semua substansi sila Pancasila terdiri dari etika, kemanusiaan, nasionalisme. Jadi unsur ini ialah yang harus dipertimbangkan dalam model ekonomi yang disusun. Kalau sila pertama dan kedua adalah dasarnya, dan sila ketiga dan keempat adalah ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Ciri pokok dari sistem ekonomi Pancasila menurut Mulyanto sebagai berikut. 1. Pengembangan koperasi penggunaan insentif sosial dan moral. 2. Komitmen pada upaya pemerataan. 3. Kebijakan ekonomi nasionalis. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila adalah seperti yang terdapat pada Undang-Undang 1945 pasal 33 dan GBHN bab 3B nomor 14 seperti berikut ini. Pasal 13 telah diamandemen 2002. Perekonomian yang berdasar asas kekeluargaan disusun sebagai usaha bersama. Sumber daya yang meliputi bumi dan air serta kekayaan alam lainnya yang terkandung dalamnya sebesar dikuasai oleh negara dengan tujuan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. GBHN bab 3B nomor 14. Pembangunan ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan yang berdasarkan kepada demokrasi ekonomi, maka pengarahan dan bimbingan wajib diberikan untuk terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim yang sehat perkembangan dunia usaha. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Pancasila. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan asas keluarga. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Kekurangan dari ekonomi Pancasila. 1. Sistem free like liberasi yang menumbuhkan eksploitasi
eksploitasi manusia dan bangsa lain. 2. Permusalan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Sekian video. Inilah video saya. Pemirsa berawal dari keterbatasan modal untuk menjual tempat usaha, sekelompok anak muda Pontianak justru melahirkan ide kreatif yang kini menjadi sumber penghasilan mereka dengan membuka usaha kopi keliling menggunakan mobil. Usaha ini digagas oleh Suryadi Limbankari bersama 3 rekannya dengan konsep street cafe. Mereka memodifikasi sebuah mobil van yang dibeli seharga Rp40 juta dari lalu menjadi usaha Suryadi Limbankari meneruskan bahwa proses modifikasi yang serius dilakukan Pontianak selama kurang lebih 2 bulan. Hasilnya lahirlah sebuah brand kopi jalan yang kini menjadi tempat nongkrong favorit banyak warga. Kopi keliling Sentosa, nama usaha mereka, telah beroperasi selama 4 bulan. Mereka berjualan setiap hari mulai pukul 16.00 hingga 23.00 di kawasan Jalan Letkol Sugiono yang dikenal sebagai zona UMKM. Bulan ini dipilih karena suasananya kumuh untuk nongkrong dan berinteraksi sosial sekaligus ikut menghidupkan kawasan tersebut. Ringkasan dari 2 video tersebut yaitu membahas perubahan sistem kerja aparatur sipil negara atau ASN yang kini lebih fleksibel dengan memanfaatkan teknologi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu, video menekankan pentingnya pengembangan potensi, inisiatif, dan kreativitas setiap warga negara secara optimal dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Hidayati dari kelas 2 absen 15. Saya akan melanjutkan materi dari Bayu. Kesejahteraan yang berkeadilan. Kesejahteraan yang berkeadilan merupakan kondisi kehidupan masyarakat di mana setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan merata dengan tetap memiliki nilai keadilan. Kesejahteraan tidak hanya dipahami sebagai kecukupan materi atau kekayaan semata, tetapi juga mencakup kualitas hidup manusia secara menyeluruh, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, maupun rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. B. Kesejahteraan yang berkeadilan dalam perspektif Pancasila. Kesejahteraan yang berkeadilan sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan nasional. Nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial menjadi landasan utama dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kesejahteraan harus diberikan secara adil tanpa adanya perilaku diskriminasi. Sikap saling menghargai, tolong menolong, serta kepedulian terhadap sesama. C. Tujuan kesejahteraan yang berkeadilan. Kesejahteraan yang berkeadilan memiliki beberapa tujuan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tujuan tersebut adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, dengan terpenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, pakan, pendidikan, dan kesehatan. Masyarakat dapat hidup dengan layak dan bermartabat, seperti kemiskinan, pengangguran, dan bakti sosial. D. Kesejahteraan dan keadilan. Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam
Negara memiliki peran utama dalam menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Salah satu peran negara adalah merumuskan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, terutama masyarakat kecil dan kurang mampu. Inilah video saya. Diskriminasi pelayanan, tenaga kesehatan yang tidak berkat. Apakah pelayanan kesehatan Indonesia sudah mencerminkan nilai Pancasila? Direktur hingga tenaga kesehatan Korlantas mengerjakan pasien BPJS. Ini baru lagi. Dan jangan lagi kalau operasi. Ya, Aduh, ilegal, tapi sempat dari lima rumah sakit karena punya KTP. Kok bisa? Padahal ya, masyarakat ada mereka berhak dapat layanan kesehatan. Cuma 15 tahun berlalu dan ini masih belum disahkan. Dari video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan dan keadilan tercapai ketika semua yang mendapatkan hak yang sama. Maaf saya ulang. Dari video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan yang berkeadilan tercapai ketika semua orang mendapatkan hak yang sama, didukung oleh sikap peduli dan saling menolong antar sesama manusia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinat Madani dari kelas 10 nomor absen 19. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Vanendra. Berdikari dalam bidang ekonomi. A. Pengertian berdikari dalam bidang ekonomi. Berdikari dalam bidang ekonomi berasal dari kata berdiri di atas kaki sendiri yang berarti suatu bangsa, masyarakat atau individu mampu mengelola dan memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri tanpa bergantung secara berlebihan pada pihak lain. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, berdikari dalam bidang ekonomi menjadi salah satu landasan penting untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kedaulatan negara. Secara umum, berdikari dalam bidang ekonomi dapat diartikan sebagai kemampuan suatu negara atau masyarakat untuk mengembangkan, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya guna memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Kemandirian ini tidak berarti menutup diri dari kerjasama dengan negara lain, tetapi lebih menekankan pada penguatan potensi dalam negeri agar tidak mudah dipengaruhi atau dikendalikan oleh pihak luar. Bagi individu, berdikari dalam bidang ekonomi berarti mampu memenuhi kebutuhan hidup melalui usaha dan kerja keras sendiri, tidak bergantung pada bantuan orang lain, serta memiliki sikap tanggung jawab kreatif dan produktif. B. Landasan dan tujuan berdikari dalam bidang ekonomi. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Nilai budaya bangsa. 1. Meningkatkan kesejahteraan nasional. Adapun tujuan berdikari dalam bidang ekonomi antara lain: 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing. 3. Memperkuat ketahanan ekonomi nasional. 4. Meningkatkan lapangan kerja. C. Bentuk-bentuk berdikari dalam bidang ekonomi. Berdikari dalam bidang ekonomi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain: 1. Pengelolaan sumber daya alam secara mandiri. Contohnya, mengelola hasil pertanian menjadi produk pangan olahan atau mengembangkan industri pengolahan hasil tambangan di dalam negeri. 2. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Dengan memperkuat UMKM, ekonomi nasional menjadi lebih mandiri dan tahan terhadap krisis. Contohnya, upaya penguatan UMKM antara lain: pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pemanfaatan teknologi digital. 3. Mengutamakan produk dalam negeri. Sikap mencintai dan menggunakan produk dalam negeri merupakan salah satu wujud nyata berdikari dalam bidang ekonomi. Dengan membeli produk lokal, masyarakat turut membantu meningkatkan pendapatan produsen lokal, menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketergantungan impor. 4. Pengembangan koperasi.
Halo Sobat Tekno, kali ini Bima akan menjelaskan tentang apa saja tahapan-tahapan kegiatan pertambangan. Yuk simak video ini. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penelitian. Kesimpulan dari video saya yang pertama tentang pengertian tentang sorghum yang katanya bisa menjadi bahan pengganti beras. 2. Tentang kegiatan tahapan pertambangan. 3. Tentang bagaimana cara menangani UMKM. 4. Tentang perubahan digital yang menggelisahkan atau menjadikan. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Putri Sinja Aulia. Saya dari kelas 102, nomor absen 21. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Rina. Revitalisasi kesejahteraan rakyat. Satu pengertian revitalisasi kesejahteraan rakyat adalah proses menyeluruh untuk memperbaiki, memperkuat, dan mengaktifkan kembali berbagai jenis sistem kebijakan serta program kesejahteraan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan. Revitalisasi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik atau bantuan sesaat, tetapi juga menyentuh aspek non-fisik, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perbaikan tata kelola seperti tata kelola pemerintah, serta penguatan nilai-nilai sosial. Kesejahteraan rakyat mencakup terpenuhnya kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, pakan. Kebutuhan sosial yaitu pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. 2. Latar belakang revitalisasi kesejahteraan rakyat, yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi. 2. Kemiskinan struktural. 3. Keterbatasan akses layanan publik. 4. Revitalisasi kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, pemerataan program kesejahteraan harus menjaga seluruh rakyat. Berkelanjutan program dirancang untuk jangka panjang dan tidak bersifat sementara. 5. Peran pemerintah dalam revitalisasi kesejahteraan rakyat. Perumusan kebijakan, menyusun kebijakan yang berpihak pada rakyat, penyediaan layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 6. Peran masyarakat dalam revitalisasi kesejahteraan rakyat. Subjek pembangunan, pelaku ekonomi lokal, pengawasan sosial, mitra pemerintah. Inilah video dari saya. Pangan dan papan atau tempat tinggal adalah kebutuhan dasar manusia. Di Indonesia, kebutuhan papan khususnya rumah yang layak dihuni menjadi masalah serius. Banyak rakyat miskin belum memiliki rumah yang layak dan memiliki kebutuhan sehari-hari. Rumah layak adalah kebutuhan dasar. Sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 yang mengatur pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Meski dan opsi memberikan rumah gratis untuk mengatasi kesejahteraan sosial, kemajuan bangsa dan perempuan tersebut. Sebagai refleksi, kita perlu menuju kembali capaian kita di tahun 2020. Yang pertama, kita hadir memberikan perlindungan dan jaminan sosial. 10 juta keluarga penerima manfaat menerima PKH, program keluarga harapan. Lebih dari 18 juta keluarga menerima program sembako dan 96,8 juta terlindungi melalui BPJS. Ketika tekanan ekonomi meningkat, kita hadir melalui bansos pemeparan dan LPS Islam yang merupakan kebijakan langsung dari Presiden Prabowo. Ini pertama kali dalam sejarah di mana 30 Inti dari seluruh materi adalah upaya peningkatan kualitas hidup manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pangan, sandang, papan, dan sosial, yaitu pendidikan dan kesehatan. Di tengah globalisasi yang membawa peluang dan tantangan, kunci ketahanan ekonomi nasional terletak pada pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi dan pelatihan, bertujuan menaikkan skala usaha untuk menciptakan masyarakat
Yo. Perkenalkan, nama saya Sabrina Pranawalista dari kelompok 4 ingin bertanya kepada Rina, dari mana asal kata berdikari dan apa artinya? Saya Juan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada Wahyu. Apa kelebihan ekonomi Pancasila? Perkenalkan, nama saya Tiara Sukma dari kelompok 4. Saya bertanya kepada Sukma. Jelaskan peran negara dalam ekonomi gotong royong. Saya Raisa dari kelompok 4. Mau tanya sama Rina, apa arti berdikari dalam ekonomi? Saya Tama dari kelompok 4 ingin bertanya kepada Wahyu. Mengapa penguasaan negara atas sumber daya alam merupakan syarat mutlak dalam sistem ekonomi kekeluargaan? Saya Sarman Jaya dari kelompok 5, saya pada Wahyu. Jelaskan secara tentang pengertian sistem ekonomi Pancasila. Mengenai
pengertian sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33. Sistem ini mengutamakan asas kekeluargaan dan kegotong royongan demi mencapai kesejahteraan bersama, bukan hanya kepentingan individu. Pertanyaan dari Vicky kelompok 1. Sebutkan 4 ciri pokok sistem ekonomi Pancasila menurut pendapat tokoh Mukyakro. 1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi sosial dan moral. 2. Adanya kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial. 3. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan ekonomi nasional yang makmur. Yang 4. Koperasi merupakan sokong perekonomian nasional. Pertanyaan dari Vito kelompok 3. Mengapa penguasaan negara atas sumber daya alam merupakan syarat mutlak dalam sistem kekeluargaan? Karena sumber daya alam yang penting bagi hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara agar dapat dikelola secara maksimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta mencegah terjadinya monopoli oleh pihak swasta atau asing. Pertanyaan dari Juan kelompok 4. Apa kelebihan dari ekonomi Pancasila? Kelebihannya yaitu mengutamakan kemakmuran rakyat, meminimalisir eksploitasi manusia, dan adanya pengakuan terhadap hak milik perorangan, namun tetap dalam koridor sosial. Pertanyaan dari Thomas. Apa kekurangan dari ekonomi Pancasila? Yaitu kekurangannya berisiko memunculkan sistem absolutisme atau dominasi negara yang mematikan potensi unik ekonomi di luar sektor negara dan potensi terjadinya inefisiensi dan pengelolaan oleh negara tidak dilakukan secara profesional. Pertanyaan dari Desa. Sebutkan pengertian GHBN bab 3 bab 3B nomor 14. Yaitu pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa masyarakat harus memberikan peranan aktif dalam kegiatan pembangunan yang berdasar pada demokrasi ekonomi. Maka pengarahan dan pembimbingan wajib diberikan untuk terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Nama saya Pak Indra Daniel, absen 15 kelas 2. Saya dari Kinara. Berapa kesejahteraan tidak hanya berproses pada individu, tapi juga kepentingan bersama. Kesejahteraan tidak bisa hanya berfokus pada individu karena kehidupan manusia selalu terhubung dengan orang lain. Perkenalkan, nama saya Nisvina Mahardani dari kelompok 3, nomor absen 19, kelas 2, ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa tujuan utama berdikari dalam bidang ekonomi dalam kehidupan berbangsa? Yaitu untuk menciptakan kemandirian bangsa pada tidak tergantung pada pihak asing. Kelompok 6, bagaimana hubungan nilai Pancasila dengan berdikari dalam bidang ekonomi? Yaitu untuk landasan filosofi untuk menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berbasis sosial dan gotong royong. Kelompok 5, nilai-nilai Pancasila khususnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwa keadilan adalah hak mendasar yang wajib dinikmati seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kelompok 4, apa arti berdikari dalam bidang ekonomi bagi individu? Kemandirian finansial di mana seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung penuh pada pihak lain. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Polisi India Aurelia, nomor absen 21. Pertanyaan dari Rahel kelompok 6, yaitu mengapa revitalisasi kesejahteraan rakyat menjadi upaya strategis? Revitalisasi kesejahteraan rakyat menjadi upaya strategis, yaitu bertujuan menghidupkan kembali potensi rakyat dan memperbaiki kualitas sosial ekonomi secara keadilan.
Wassalamualaikum warahmatullahi